Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firsta Fauziah dan Sabila Maharani Liana. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan dan memberi contoh tentang bagaimana pengambilan keputusan. Baik, di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengambil keputusan. Bahkan mungkin keputusan bisa diambil dalam setiap menit, mulai dari keputusan paling sederhana sampai yang paling sulit. Menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, dalam pengertian tersebut terdapat 3 kunci elemen. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan melibatkan beberapa pilihan dari sejumlah pilihan, sehingga adanya faktor-faktor pendukung yang dapat dibandingkan. Nah, kedua itu pengambilan keputusan adalah proses yang dimana pada kejadian tersebut melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dan antara alternatif yang artinya memiliki banyak pilihan untuk mencapai tujuannya. Terus yang terakhir nih, berarti hasil yang diinginkan yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa perbuatan keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Pengambilan keputusan tersebut ada tahapan atau langkah-langkahnya. Dikarenakan pengambilan keputusan yang rasional sangat diperlukan dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Berikut tahapan atau langkah-langkah pengambilan keputusan dalam contoh ingin membeli sepeda motor. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengenai masalah yang ada. Contohnya, Seperti ini. Bill, aku mau beli motor nih. Iya, kenapa Fierce? Kamu mau membeli sepeda motor? Iya, soalnya kalau aku kemana-mana gitu, masa harus jalan kaki? Kan capek, terus panas. Menurut kamu gimana ya? Aku beli motor apa pakai ojek online aja? Hmm, Kalau menurut aku sih keputusan kamu udah bagus kalau kamu mau beli motor karena ya emang itu masalahnya. Oke, bantu aku pilih motor ya. Siap. Berikut penjelasannya. Dalam hal di atas, masalah yang dihadapi Firsta adalah kesulitan yang dialami dirinya selama belum memiliki sepeda motor, sehingga dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, ia ingin membeli sebuah motor yang dibantu oleh Sabila. Namun dalam membeli sepeda motor banyak hal yang harus dipikirkan seperti spesifikasi kendaraan, bagaimana kondisi kendaraan tersebut, harganya, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Firsa. Nah, untuk tahapan kedua ini yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Jadi, ketika kriteria keputusan adalah ukuran dasar yang digunakan untuk menuntun pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Iya, jadi karena pada umumnya semakin banyak ditemukan kriteria yang memungkinkan untuk memecahkan masalah, maka akan semakin baik pemecahan masalahnya. Firsa, gimana kalau sepeda motor varian Honda GT ini aja sepertinya bagus. Lebih irit aku cari tahu bahan bakarnya. Tapi sepertinya lebih bagus varian Matic, Bill. Karena aku belum bisa pakai motor manual yang harus ganti-ganti gigi. Kalau gitu berarti yang motor Honda Vario ini aja kali ya. Karena setahu aku cari tahu, ini tuh harganya sih sebenarnya lebih mahal. Cuman ya nggak pakai gigi. Oke deh, Bill. Aku pikir-pikir dulu ya. Penjelasan. Dalam mendiskusikan kriteria keputusan, Firsta menghadapi beberapa pilihan dalam memilih sepeda motor untuk berpergian.
Pada tahap ini, Virsa berpikir untuk menimbang terlebih dahulu pilihannya sebelum ia mengambil keputusan yang terbaik. Pada tahapan ketiga, yaitu menimbang kriteria. Dalam pengambilan keputusan, penting halnya untuk memutuskan kriteria mana yang lebih penting atau kurang penting. Seperti varian motor Honda GT dan varian motor Honda Vario memiliki nilai tambahnya masing-masing. Dalam pengambilan keputusan ini disesuaikan dengan kriteria yang telah disebutkan oleh si pembeli di awal. Oh iya, Bill. Kamu tahu nggak apa aja yang jadi nilai tambah dari motor Honda GT sama motor Honda Vario? Nah, untuk nilai tambahnya itu, si motor Honda GT, dia tuh memiliki cc bensin yang nggak terlalu tinggi dibandingkan si motor Matic varian Vario. Nah, jadi si motor Honda GT ini lebih hemat dan harganya pun relatif lebih murah. Jadi itu nilai tambahnya. Nah, untuk yang motor Matic ini, kalau kamu udah terbiasa, kamu bisa untuk beli motor varian Vario karena kamu akan lebih nyaman karena udah terbiasa. Penjelasan. Pada tahap ini, Firsta masih menanyakan soal keunggulan dari masing-masing varian motor. Sabila pun memberi penjelasan mengenai kedua varian motor tersebut agar Firsta dapat mendapatkan gambaran sehingga dapat menentukan pilihannya. Setelah mengenali dan menimbang keputusan, langkah berikutnya adalah mengenali pilihan tindakan yang mungkin dapat memecahkan suatu masalah. Banyak alternatif varian motor yang dapat menjadi contoh agar lebih mudah dalam menentukan motor yang akan dibeli. Nah, aku punya beberapa alternatif nih. Gimana kalau varian Honda Beat aja? Karena motor Matic ini dia terkenal dengan iritnya, bensinnya. Banyak digunakan juga oleh beberapa orang, khususnya mahasiswa, karena harganya yang cukup ekonomis. Tapi ada juga yang varian Honda PCX. Motor ini sih sedikit lebih mahal dan boros. Tapi soal kenyamanannya, motor ini juara dengan bodi yang besar, seperti yang kamu lihat. Honda PCX ini dapat berjalan lebih kencang juga. Wah, seperti itu ya, Bill. Penjelasan. Di tahap keempat ini, Sabila memberikan beberapa alternatif varian motor lainnya, yaitu Honda Motor Beat dan motor Honda PCX. Firsa mendapatkan gambaran yang lebih luas karena lebih banyak alternatif yang diberikan oleh Sabila. Karena sejumlah informasi harus dikumpulkan, maka langkah ini menjadi langkah yang lebih lama dalam pengambilan keputusan. Nah, saat informasi telah terkumpul, dapat dipergunakan untuk mengevaluasi setiap alternatif terhadap setiap patokan. Maka, dapat diringkas kembali nih untuk yang varian motor Honda GT, itu lebih irit bahan bakarnya, tetapi hanya dapat digunakan oleh sebagian orang saja, karena motor varian ini jenis motornya motor gigi. Nah, lalu ada juga motor Honda Vario, bahan bakarnya ini tidak terlalu irit, harganya sedikit lebih mahal dari varian motor GT, tetapi motor ini merupakan motor matic yang dapat Fiesta gunakan. Lalu ada juga alternatif lain, yaitu dari motor Honda Beat. Nah, Honda Beat ini bahan bakarnya lebih irit dan harganya relatif terjangkau. Tetapi dalam penggunaannya ini tidak terlalu nyaman jika dibawa jauh. Nah, motor ini merupakan motor jenis matic yang dapat Fiesta pergunakan. Lalu untuk alternatif terakhir, ada juga Honda PCX. Nah, bahan bakarnya ini lumayan boros dan harganya juga jauh lebih mahal dari varian motor lainnya. Tetapi karena bodinya yang besar ini, motor Honda PCX ini sangat nyaman jika dibawa bepergian jauh. Dan motor Honda PCX ini merupakan motor matic yang dapat Versta kendarai. Nah, dari penjelasan tersebut, yang menurut kamu yang paling cocok dengan kriteria kamu, yang mana?
Aku masih mempertimbangkan nih Bil antara motor Honda Beat sama motor Honda Vario. Apakah motor Honda Vario akan lebih nyaman dibandingkan dengan motor Honda Beat kalau dibawa berpergian jauh gitu, Bil? Hmm, tentu sih kalau menurut aku ya lebih nyaman kalau kamu memilih yang varian Honda PCX. Baiklah, Sabila. Terima kasih sudah menjelaskan. Aku kayaknya bakalan lebih milih motor Honda Vario deh. Oke. Penjelasan. Pada tahap kelima ini, Sabila merangkum kembali poin-poin penting dalam tahap pertama sampai keempat. Firsta sekarang sudah dapat menentukan pilihan varian motor yang akan dia beli. Langkah terakhir dalam pengambilan setiap keputusan adalah memperkirakan keputusan yang paling optimal dengan menentukan nilai optimal setiap alternatif. Beberapa alternatif yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya, tahap ini merupakan tahap pengambilan keputusan oleh Firsta. Firsta, apakah kamu yakin akan membeli varian motor Vario? Aku yakin banget, Bill, walaupun bahan bakar tidak terlalu irit, terus harganya lebih mahal sedikit dari motor Honda GT dan lebih murah. Tapi dia juga lebih murah daripada motor PCX kan. Jadi motor ini dapat memberikan kenyamanan saat berpergian jauh. Itu sih yang membuat kenapa aku lebih memilih untuk membeli motor varian Honda Vario ini. Iya betul juga ya. Aku lihat juga dia bodinya lebih besar dan tentunya dia metik. Terima kasih Sabila telah menentukan beberapa alternatif dalam aku untuk memilih motor. Sama-sama, Firsta. Nah, sekian dari penjelasan kami seputar tentang pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang sudah kami jelaskan dengan mengambil studi kasus untuk membeli sebuah motor. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan dapat membantu para penonton dalam mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.